Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran untuk React Native. Melanjutkan yang minggu kemarin sampai di ES6 classes. Selanjutnya kita masuk ke ES6 arrow function. Di sini arrow function allow us to write shorter function syntax. Mengizinkan kita untuk menulis sintaks yang lebih pendek. Misalnya sebelumnya itu kita inisiasi hello sama dengan function return hello world. Coba di sini kita buat yang lebih simple, functionnya diganti dengan ini tanda sama dengan kurung. This works only if the function has only one statement. Ini bekerja kalau function cuma punya satu statement. If you have parameter, kalau kamu punya parameter, you pass them inside the parentheses. Coba kita copy dulu. Kita tanya Gemini, apa perbedaan? And it gets shorter if the function has only one statement and the statement returns a value. You can remove the brackets and return keyword. So, kita baca dulu. Secara garis besar, kedua baris kode tersebut melakukan hal yang sama. Membuat fungsi bernama hello, membalikan teks hello world. Namun, perbedaan konsep dasar di balik layar JavaScript antara kode pertama, regular function, dan arrow function. This perbedaan paling krusial. Ini adalah alasan utama mengapa arrow function diciptakan. Regular function memiliki konteks this-nya sendiri. Nilai this bergantung pada bagaimana fungsi tersebut dipanggil. Jika dipanggil dalam sebuah objek, this akan merujuk pada objek tersebut. Jika dipanggil di ranah global, this merujuk ke window global. Arrow function pakai panah tidak memiliki this sendiri. Dia menggunakan konsep lexical scoping, artinya akan meminjam nilai this dari lingkungan tempat fungsi, nanti dibuat scope di luarnya. Objek argumen regular function itu secara otomatis memiliki akses ke objek bernama argumen. Objek ini berisi daftar semua parameter yang diteruskan ke dalam fungsi, meskipun Anda tidak mendefinisikannya dalam tanda kurung. Cons regular function console log argumen regularnya 1, 2, 3. Arrow function tidak memiliki objek arguments. Jika Anda mencoba memanggilnya, JavaScript akan menghasilkan error atau mencari variabel argumen di luar scope terluar. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan raise parameter. Penggunaan sebagai constructor new regular function bisa digunakan sebagai blueprint untuk membuat objek baru menggunakan keyword new. Const_car function brand this brand const my car new car Toyota berhasil. Arrow function tidak bisa digunakan sebagai konstruktor. Jika Anda mencoba menggunakan new pada arrow function, JavaScript akan mengembalikan error. Ringkasnya sintaksis atau penulisan, meskipun contoh yang Anda berikan panjangnya hampir
hampir sama. Function dirancang agar bisa ditulis secara ringkas jika logikanya sederhana, karena kode hanya melakukan satu tindakan, yaitu mereturn sesuatu. Kode arrow function Anda sebenarnya bisa disingkat menjadi satu baris tanpa kurung kurawal dan tanpa kata return. Bisa disingkat seperti ini: hello, langsung nilainya langsung hello world. Kapan harus menggunakan yang mana? Gunakan arrow function atau fungsi yang singkat seperti di dalam map, filter, reduce, dan ketika Anda ingin mempertahankan nilai this dari lingkungan sekitarnya, misalnya di dalam metode callback pada React atau event listener tertentu. Gunakan regular function jika Anda butuh fungsi tersebut berdiri sendiri sebagai sebuah objek method yang butuh akses this ke objek itu sendiri, atau jika Anda membuat konstruktor objek lama tanpa menggunakan kelas syntax. Ya sama sih contohnya di sini. Hello world. This only work if the function has only one statement. Kalau kamu punya parameter, you pass them inside the parentheses. Hello val arrow function hello plus val. A demonstration of an arrow function is one line with parameter. In fact, if you have only one parameter, you can skip the parentheses. Kalau kamu cuma punya satu parameter, kamu bisa nge-skip parentnya. Berarti tanpa kurung kurawal. Yang ini pakai, yang ini tanpa kurung kurawal, yang ini pakai kurung. What about this? The handling of this is also different in arrow function compared to the regular function. In short, with arrow function there is no binding of this. In regular function, the this keyword represent that object, the object that call the function, which could be the window, the document, a button, or whatever. With arrow function, the this keyword always represent the object that define the arrow function. Let us take a look at two examples to understand the difference. But example cut method twice. First when the page loads, and once again with the user click button. The first example users are a regular function, and the second example use a arrow function. The results show that the first example return two different objects, window and button, and the second example return the header object twice. Example with the regular function, this represent the object called the function. Kelasnya header, konstruktor called this color red header. Headernya berarti berwarna, ada warnanya red, merah. Change color function document get element by ID demo in HTML discourse. My header membuat variabel baru header, the window object called the function. Window dot add event listener ikat my header, change color, a button object calls the function. With an arrow function, this represents the header object no matter what kelasnya header, beda.
tetap pada apa yang dicipta. Mulai dari disk layar ketika event terjadi, sang halaman dibuka atau tombol diklik. Mari kita bahas satu tentang layar. Kode pertama itu regular function dokumen get element by id dot inner html. This pada regular function nilai disk ditentukan oleh siapa yang memanggil fungsi tersebut. Pada saat itu juga ketika Anda menggunakan fungsi ini sebagai callback di dalam event listener, maka HTML atau window yang memicu event itulah yang menjadi disk. Apa yang terjadi saat dijalankan? Saat halaman di load, window.add_event listener yang memanggil fungsi adalah objek window, maka disk berubah menjadi window. Di layar Anda akan terjadi sesuatu seperti objek window. Saat tombol diklik, button add.add_event listener yang memanggil fungsi adalah elemen tombol atau button window. Kalau ini I see. Kalau ini kayak diklik berpindah ke halaman berikutnya. Kalau yang ini yang diklik button ya di halaman itu aja. Masuk akal nggak? Kayaknya masuk akal deh. Maka disk berubah menjadi elemen tombol tersebut. Di layar Anda akan tercetak sesuatu seperti objek HTML button elemen. Masalah utamanya karena disk berubah menjadi window atau button, fungsi Anda kehilangan akses ke disk color red. Jika Anda coba memanggil disk color di sini, hasilnya akan undefined. Kode kedua raw function change color dokumen get element by id demo inner html disk. Pada raw function, ia tidak peduli siapa yang memanggilnya, ia menguji nilai disk sejak pertama kali dibuat. Karena fungsi ini dibuat dalam kelas header, maka disk akan selalu merujuk pada objek myHeader instance dari kelas tersebut. Apa yang terjadi saat dijalankan? Saat halaman di load, window add event listener meskipun dipanggil oleh window, disk tetaplah objek myHeader. Di layar akan tercetak objek. Ringkasannya, keuntungannya di selalu konsisten merujuk pada remember this difference is correct raw function. Ini next question. Hello. Parameters are allowed in raw function parameter. Kita pakai parameter. Mau pakai selanjutnya variable before it is 6. There was only one way to define your variable. With the var keyword, if you did not define them, they would be assigned to the global object. Unless you were in strict mode,
then you would get an error if your variable were undefined. Now he asks there are always three ways of defining a variable: var, let, and const. Example var x sama dengan 5,6. Kalau kamu gunakan var di luar dari fungsi, it belongs to the global space, itu akan merujuk ke area global. Kalau kamu di dalam var, kalau kamu gunakan var dalam fungsi, itu merujuk ke fungsi itu sendiri. Kalau kamu digunakan var dalam blok, itu akan melakukan pengulangan. Variabel tetap tersedia di luar blok. Var has a function scope, not a block scope. Function scope. Simple. Let is the block scope version of var and is limited to the block or expression where it is defined. If you use let inside a block, itu akan melakukan pengulangan. Variable is only available inside that block that has a block scope. Kalau var itu fungsi scope fungsi. Kalau let block scope, arahnya di block. Kalau const, that once it has been created, its value can never change. Kalau const ini dia permanen. Block scope, the keyword const is a bit misleading. It doesn't define a constant value. It defines a constant reference to a value. Because of this you cannot, karena kamu nggak bisa mengisi kembali nilai konstan, array konstan, objek konstan, tapi kamu bisa melakukan perubahan ke elemen constant array dan melakukan perubahan ke property. What is not a legal keyword? Not a legal con, yang bukan termasuk sih. Con kan yang ada var, let, const. Create a variable that cannot be changed. Let var const. Okay. Variable create with let has a function scope. Tadi var let tadi var let const false. False karena tadi var tuh yang function, kalau let tuh dia block. Benar kan? Oke adik-adik, sudah habis. Masih ada, nggak habis. Selanjutnya array map. The map method creates a new array with the result of calling a function for every array element. Example, multiply each number by 2. Const number nilainya tetap 1, 2, 3, 4 karena dia const double numbers dot map nilai x ini raw function x dikali 2. Coba 2, 4, 6, 8. Map in React. The map method is commonly used, sering digunakan di React untuk mengunduh list elemen. Const fruit, apple, banana, cherry, mayonnaise. When using map, kalau ketika menggunakan map di React untuk membuat list item, masing-masing item butuh key prop unik, kunci prop yang unik, maksudnya beda gitu.
Oke, fluid. Oh, tapi di sini fluid list. When using map in React to create list items, each item needs unique block map. Untuk di sini ID 1. Untuk kalau untuk orang yang using ID 1, 2, 3. Map parameter, the map method takes 3 parameter. Current value untuk elemen yang sedang diproses, index untuk elemen, untuk current elemen opsional, setelah itu call apa. Key leader. Oh, salah. Number list. Oh, number dot index dot key. What is required when using map to create list item in React? Dia butuh unique key. Return map, return ke, it returns undefined, it returns new array, it modifies, it returns undefined the original array. Kok undefined? Returns a new array. Which map parameter is used to access the position of current element? Posisi tadi itu index. Oke. Saya rasa mungkin itu dulu untuk video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-Bapak apabila ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.